Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Berterima kasih kita yang sedalam-dalamnya. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat karunia. Allah masih membimbing kita dengan hidayahnya, sehingga dengan hidayah dari Allah kita tahu tentang kewajiban kita, tentang kebutuhan kita. Yang paling kita butuhkan adalah yaitu kita lakukan ibadah, kita lakukan penghambaan diri kepada Allah, tunduk patuh kita kepadanya. Itu adalah kebutuhan pokok kita yang paling prioritas. Maka alhamdulillah telah kita lakukan sholat maghrib berjamaah, telah kita lakukan sholat di tempat yang paling mulia, di waktu yang paling afdol, dengan cara yang paling afdol juga. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga ini, menjaga amal yang mulia ini. Kapanpun, dimanapun, kalau datang waktu sholat, kita lakukan dengan cara yang mulia ini, sehingga mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, sehingga mudah-mudahan habis seluruh yaitu dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah beri kita selalu yaitu bimbingan bimbingan hidayah dan kasih sayang darinya. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah. Nabi Muhammad tentunya mesti selalu kita jaga cinta kita kepada beliau, agar senantiasa selalu benar-benar kita ada membuktikannya, membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk perbuatan dan ucapan, dalam bentuk semangat meneladani dan mencontohnya. Yaitu kita nampakkan perbuatan kita adalah layaknya perbuatan yang disukai oleh Nabi, ucapan kita adalah ucapan yang disukai oleh Nabi, setidaknya minimal tidak mengucapkan, tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita berselawat, banyak-banyak kita mengucapkan salam. Mudah-mudahan nanti di akhirat, selain kita diakui oleh Nabi sebagai umat, kita diberi syafaat, bahkan mudah-mudahan kita diberi izin oleh Allah untuk bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua dan segenap pengurus, yang terhormat Nini Muhammad, alim ulama cerdik pandai, para tokoh warga, tokoh masyarakat, yang terhormat seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, hadirin wal hadirat, seluruh kita, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu diberi oleh Allah yaitu kekuatan, semangat untuk beribadah, untuk taat, selalu dibimbing kita untuk menghindari yaitu sesuatu yang dibenci oleh Allah sehingga kita tidak melakukannya. Mudah-mudahan kita selalu yaitu semangat melakukan ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masanya kita melihat yaitu giliran yang kita kaji pada malam ini yaitu surah Al-Bayyinah.
surah Al-Bayyinah sesuai dengan urutan yang diberikan oleh pengurus masjid. Pak Ibu yang berbahagia, bulan kemarin saya tidak hadir karena begitu lebat hujan. Akhir tahun kemarin itu begitu turun batu banyak, sampai di Kota Baru pun saking macetnya saya sampai di sana orang sudah azan. Maka saya balik saja Bapak Ibu, maka sholat di tempat yang itu tidak sampai saya ke sini. Itu Bapak Ibu. Maka sekarang kita bertemu, maka alhamdulillah Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya lihat banyak wajah-wajah baru nampaknya. Nak KKN? Enggak, iya. Masya Allah. Ya, nak KKN juga. S1, S2, S1. Wajah kok wajah S2. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini yang satu ini maksudnya. Udah dewasa. Baik. Wajah beda-beda. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam surah Al-Bayyinah. Kalau kita lihat komentar banyak ulama, surah Al-Bayyinah ini pengertiannya surah yang susah untuk diambil pahamnya, untuk dipahami. Pemahaman di dalamnya begitu mengandung kalimat-kalimat yang tinggi, sehingga ada ulama mengatakan bahwa ini surah yang betul mesti hati-hati memahaminya. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah tadi merujuk. Saya sebelum ke sini sudah melihat bagaimana para ulama menafsirkan, bagaimana para ulama yaitu memberikan paham tentang surah ini. Mereka memahaminya bagaimana, dan kita tentunya merujuk kepada para ulama. Pak Ibu yang berbahagia, maka kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia, orang-orang yang kafir dan golongan ahlul kitab, mereka adalah termasuk orang musyrik, tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ayat pertamanya. Ayat ini adalah surah Madaniyah, surah yang turun di Madinah, atau lebih tepatnya surah yang turun setelah Nabi hijrah. Kadang tidak pasti di Madinah, kadang di kota lain, kadang bahkan di Makkah. Kadang di Makkah turunnya, padahal dia Madaniyah. Kenapa di Makkah turunnya? Karena ketika dia turun, Nabi kebetulan sedang pergi ke Makkah. Bisa Nabi pergi haji wada, ya kan? Haji wada itu kan ada turun surah terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3. Itu kan kejadiannya. Nah, itu pada momen haji wada. Kalau haji tentu di Makkah. Di mana dilakukan? Di Makkah. Tidak ada haji di Madinah. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka surah ini adalah surah Madaniyah. Syukran Ustaz. Surah ini surah Madaniyah. Kemudian ayat pertama ini, bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa di masa itu, antara fase, yaitu jarak antara kerasulan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu teramat panjang. Berapa abad? Panjang sekali. Maka vakum, masanya lama, banyak orang melakukan berbagai macam kemungkaran, banyak orang tidak menyembah Allah, teramat banyak orang menyembah berhala, teramat banyak orang yaitu sudah berbelok dari agama-agama sebelumnya, agama-agama samawi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Bahkan disebutkan bahwa di masa sebelum diutus Nabi Muhammad disebut sebagai masa zaman fatrah, kekosongan. Masa di mana di situ? Kasih Ustaz. Cik Ustaz. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teramat lama masanya, datang Rasul setelah Nabi Isa, panjang masanya. Maka banyak penyimpangan-penyimpangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Allah, lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan pernah orang-orang kafir dan juga ahlul kitab, orang-orang musyrik meninggalkan yaitu kebiasaan mereka, meninggalkan yaitu agama mereka, meninggalkan yaitu sesembahan mereka.
Mereka tidak akan pernah keluar dari kebiasaan mereka. Mumfakin itu kata para ulama artinya mereka tidak akan mau keluar dari paham mereka, dari sesembahan mereka, dari yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, kebiasaan buruk, saling menzalimi, saling menganiaya, saling berperang, memerangi, saling merendahkan. Mereka tidak akan keluar dari kebiasaan itu hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu Bapak Ibu, keinginan mereka. Apa bukti yang nyata itu yang mereka inginkan? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang bukti nyata yang paling mereka inginkan adalah diutusnya seorang rasul. Mereka ingin datang kepada mereka seorang rasul, Bapak Ibu, seorang utusan minallah, dari Allah, yatslu suhufan mutahharah, yang akan membacakan lembaran-lembaran kitab suci. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu keinginan mereka. Makanya di masa itu macam-macamlah kejadian, ya kan? Saling merendahkan, ya kan? Saling ke satu kaum yang merasa dia lebih tinggi derajatnya, dia menghina kaum yang lain, menghina kelompok yang lain, bahkan memerangi, menganiaya, merampas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak mau keluar dari kebiasaan itu sampai datang seorang rasul, dan ternyata benar-benar datang rasul itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Siapa rasul itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang, benar-benar diutus Nabi itu pada masa itu. Fiha kutubun qayyimah, yang mereka inginkan adalah yaitu di dalamnya terdapat isi kitab yang lurus benar. Fiha kutubun qayyimah. Mereka ingin diutus rasul kepada mereka. Mereka ingin rasul ini membacakan kepada mereka kitab-kitab yang suci. Ya, maksudnya bukan kitab-kitab, lembaran-lembaran yang suci, maksudnya kitab. Itu maksudnya kitab. Kalau kutub, kitab-kitab. Kalau di sini yatslu suhufan mutahharah, lembaran suci. Maksudnya kitab suci, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fiha kutubun qayyimah, dalam kitab suci itu, dan mereka menginginkan adalah terdapat isi kitab itu adalah yaitu di dalamnya kebenaran, memberikan petunjuk, memberikan yaitu pengetahuan tentang yang gaib, memberikan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, macam-macam lah seperti yang ada dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ya, ayat keempat. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahlul kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ternyata setelah benar-benar datang diutus Nabi Muhammad, maka ternyata mereka menjadi terpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang benar-benar tidak percaya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada yang selalu dengan keraguan, beriman tak, masuk tak ke Islam, masuk tak. Ada yang selalu secara tegas menolak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka itulah terbagi-bagi kelompok orang-orang di masa itu. Orang-orang ahlul kitab terbagi-bagi di masa itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita sekarang kan adalah kelompok orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah SWT, dan tidaklah mereka disuruh kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk menyembah Allah. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk mengikhlaskan ketaatan semata-mata
kepada Allah, untuk mentaati agama yang lurus. Hunafa, lurus. Jadi untuk apa datang Nabi Muhammad? Untuk apa datang Islam? Untuk agar orang-orang menerimanya dan lalu menghambakan diri kepada Allah, mengikhlaskan hati, beribadah dengan ikhlas. Banyak rukun-rukun ibadah, inilah nomor satunya. Misalnya mau berwudu, ini dalil nomor satu berwudu rukunnya. Kalau dalam ayat Al-Maidah itu kan, iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum. Jika kamu mau sholat, basuh wajah. Tapi sebelum membasuh wajah ada rukun yang nomor satu. Apa itu? Niat. Tidak ada disebutkan dalam ayat itu. Tapi ini adalah ayatnya. Berlaku untuk, yaitu berbagai macam ibadah. Nomor satu rukunnya adalah masang niat. Ingin mandi wajib, masang niat. Ingin berwudu, masang niat. Ingin bertayamum, pasang niat. Apalagi ingin ngapain saja, innamal a'malu bin niat. Maka mengikhlaskan hati beribadah kepada Allah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pasang. Sebelum kita beribadah, kita benar-benar memastikan bahwa kita memasang niat yang ikhlas. Apapun ibadah yang kita lakukan, kita yakinkan, kita pastikan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tokoh masyarakat, bukan karena calon mintuwo, ya kan? Bagi anak KKN kan calon mintuwo. Mana tahu dapat jodoh orang siko, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Bagi misalnya seorang istri, bukan karena suami, biar bertambah piti belanjo, rajin sholat katanya. Bukan karena itu, tapi kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengikhlaskan niat karena Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Setelah Allah katakan kita disuruh untuk menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas untuk agama yang lurus, maka disebut lagi oleh Allah dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Padahal sudah pasti kalau agama yang lurus kita ikuti, sudah pasti kita melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Tapi ternyata Allah tegaskan lagi dua ibadah. Apa itu? Sholat dan zakat. Apa maksudnya Allah sebut sholat dan zakat? Maksud Allah sebut sholat dan zakat adalah hablum minallah dan hablum minannas. Sering diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ada juga dalam ayat lain Allah katakan, duribat alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa kehinaan dimanapun kamu berada, kecuali kalau kamu melakukan menjalin dua hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia. Di sini juga seperti itu. Allah katakan kita hanya disuruh, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menghambakan diri, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat, dengan mengikuti agama yang lurus. Dan ternyata Allah tegaskan dua perintah. Apa itu? Solat dan zakat. Solat saja tidak cukup, karena itu hanya hubungan baik dengan Allah. Zakat saja tidak cukup, karena itu hanya hubungan baik dengan sesama manusia. Maka dua-duanya mesti dilakukan, Bapak Ibu yang berbahagia. Solat kita lakukan, solat kita lakukan, kita jaga hubungan baik dengan Allah. Solat fardu kita jaga, bahkan solat sunnah kita jaga. Kalau bisa kita solat dalam sehari semalam itu tidak sekedar 17 rakaat, tapi puluhan rakaat, 30, 40, 50 rakaat, 60 rakaat. Dulu pernah kita bicarakan, ya, bagaimana caranya kok sampai 50-60 rakaat. Ya, ada rawatib, qobliyah, ba'diyah, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat duha, sholat sunat duha,
Ya, apalagi ada salat sunat malam, ada namanya salat sunat taubat, salat sunat yaitu hajat, ada namanya salat sunat tahajud, ada namanya salat sunat witir. Itu luar biasa, memberikan berbagai macam pengaruh yang luar biasa untuk keimanan, untuk memantapkan akidah, memantapkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kesehatan juga, untuk agar hati kita, jiwa kita plong. Maksudnya bagaimana? Kita lebih pede menjalani kehidupan. Kalau kita lebih banyak menjalin hubungan baik dengan Allah, kita melakukan perintah-perintah yang itu adalah bersumber dari Allah, kita lebih nikmat dalam menjalani kehidupan. Tidak ada rasa bersalah. Kalaupun ada rasa bersalah karena ada sesuatu dosa, tidak begitu kuat tekanan membuat kita banyak merasakan merasa bersalah. Kalau bedalah orang melakukan salah besar dengan salah-salah yang bisa dimaklumi, maka tentunya beda rasa bersalahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang tidak wajib berzakat, bagaimana pula caranya kita berzakat? Setidaknya kalaupun kita tidak berzakat mal, paling tidak kita bersedekah, ya kan? Paling tidak kita berinfak, paling tidak kita berwakaf, paling tidak kita yaitu masukkan yaitu sedikit daripada yang Allah berikan kepada kita masukkan ke kotak bakul berjalan misalnya. Ada banyak kita lihat orang setiap masuk masjid, saya sering melihat itu jamaah yang begitu kebiasaannya begitu mulia. Setiap masuk ke masjid di waktu subuh selalu diisinya kotak infak. Itu banyak saya lihat Bapak Ibu di banyak tempat, terutama di tempat saya. Masya Allah, masuk masjid orang sedang azan, masuk masjid masukkan. Itu adalah yaitu wakaf, itu adalah infak, itu termasuk hubungan baik juga dengan Allah dan sekaligus hubungan baik dengan sesama manusia, terutama zakat, karena zakat kan sasarannya jelas 8 asnaf, ya kan? 8 asnaf itu adalah sasarannya orang, ada fakir, ya kan? Ada miskin, ada amil, ada namanya yaitu orang yang berutang, gharim, ada yaitu mu'allaf, ada itu namanya yaitu orang yang dijanjikan oleh tuannya untuk merdeka, budak. Ada yaitu siapa lagi mereka itu ibnu sabil, fisabilillah. Itu Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, zalika dinul qayyimah. Inilah agama yang sempurna, agama yang benar. Qayyimah itu kata banyak ulama artinya sempurna. Dinul qayyimah, sebagian mengatakan lurus, benar, tapi banyak mengartikan bahwa qayyimah itu sempurna. Koma itu diartikan selain artinya berdiri juga artinya sempurna. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan dalam surah ini ayat 6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min alil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir yang mereka ada juga termasuk daripada alil kitab, ya. Dan kemudian orang-orang musyrik mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Langsung jahanam. Khalidina fiha, mereka khalidina fiha. Kita selama ini mengatakan khalidina itu kekal. Selama ini kita mengartikan kekal itu selama-lamanya, ya. Padahal ternyata kalau kita lihat dari cara Allah mengatakan dalam surah ini, belum tentu selama-lamanya. Kenapa belum tentu selama-lamanya? Karena berbeda dengan ayat berikutnya, Pak Ibu. Tapi yang jelas khalidina fiha, teramat lama. Bisa jadi kekal juga, bisa jadi kekal.
Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ulaika hum syarrul bariyah, mereka orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang musyrik, mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka bisa kekal di dalamnya, mereka lah seburuk-buruk makhluk. Lebih buruk pada, mohon maaf, babi. Lebih buruk pada, mohon maaf, wow. Mengapa lebih buruk? Karena biswa di akhirat, babi, wow, termasuk hewan-hewan yang lain itu jadi tanah. Jadi tanah nanti di akhirat hewan-hewan itu. Kita misalnya melihara kucing nanti jadi tanah. Kalau dia butuh memberikan kesaksian, nanti dia memberikan kesaksian. Habis itu dia jadi tanah. Apalagi misalnya seluruh hewan, apapun itu namanya hewan, seluruhnya nanti jadi tanah. Sehingga salah satu penyesalan orang kafir adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Saking paniknya, saking takutnya, saking menyesaknya, saking itu ketakutan, apa katanya, celakalah aku sekiranya aku jadi di tanah. Apa maksudnya itu? Sekiranya dulu waktu di dunia ambo hewan. Itu maksudnya itu. Sekiranya dulu waktu di dunia, katanya, sekiranya dulu waktu di dunia saya binatang, katanya. Pasti sekarang saya tidak masuk neraka. Pasti sekarang saya jadi di tanah. Itu saking beratnya penderitaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Bapak Ibu. Dia mengimpikan, mengidamkan jadi binatang. Kenapa? Binatang tidak masuk ke dalam neraka. Kenapa binatang tidak masuk neraka? Karena keadilan Allah. Kenapa keadilan Allah? Karena kalau binatang masuk neraka karena dia binatang, tentu Allah tidak adil. Karena binatang tidak punya akal. Utak punya, tapi akal tidak. Kalau awak utak iyo, akal iyo, apalah takkilun. Apa kalian tidak berakal, kata Allah. Kita berakal, tapi tidak selalu akal itu kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Tidak selalu kita pakai untuk memikirkan hal-hal yang baik, untuk menambah keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya Bapak Ibu, orang-orang kafir nanti itu adalah seburuk-buruk makhluk. Makhluk apa arti makhluk? Seluruh ciptaan Allah artinya makhluk. Orang kafir, orang musyrik nanti lebih hina daripada seluruh hewan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Kemudian kata Allah SWT, innal ladzina amanu, sedangkan sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan mereka melakukan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka menjadi sebaik-baik makhluk. Jadi kalau ingin menjadi sebaik-baik makhluk, kita mesti beriman. Selain beriman, membuktikan keimanan. Bagaimana cara membuktikan keimanan? Beramal soleh. Beramal soleh. Kita sekarang ini sedang membuktikan keimanan. Ya, tadi maghrib berjamaah. Sekarang kita memakmurkan masjid. Beriktikaf. Nawaitul iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Kita sekarang wirid, majelis ilmu. Kita sekarang bersilaturahim, saling mengingatkan, saling menguatkan. Nanti di menit-menit terakhir nanti kita boleh buka sesi tanya jawab. Apalagi ada di sini para anak-anak mahasiswa, anak-anak KKN, ya. Kami dulu KKN, saya pribadi dulu KKN S1 tahun 2009 di Pelalawan, Riau. Nah, karena memang kuliah di UIN Suska. S1 KKN di sana, S2 tidak ada pakai KKN. Nah, sekarang kami sedang S3. Nah, dengarnya semester besok itu ada pengabdian masyarakat di kampung dia. Nah, pengabdian masyarakat kelas internasional, Malaysia dan Singapura. Tuh. Jadi nanti kalau ada sesi tanya jawab, biasanya lebih hidup kalau ada
para penuntut ilmu ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, nanti orang beriman dan beramal soleh akan menjadi sebaik-baik makhluk. Tuh, jazaa'um inda rabbihim, untuk sebaik-baik makhluk ini Allah berikan balasan di sisi Allah, dari sisi Allah. Jannat, surga. Bahkan di sini surganya jamak malah, jannat. Kalau satu kan jannah, ini jannat. Tapi disebut oleh Allah nama surganya Jannatu Adn, surga Adn. Tajri min tahtihal anhar, di dalam surga itu di bagian bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Ini sama dengan bahasa tadi, khalidina maksudnya. Kalau tadi khalidina fiha, kalau sekarang khalidina fiha. Cuman kalau tadi khalidina saja. Kalau sekarang khalidina fiha abada, pakai abada. Berarti ada bedanya. Apa bedanya? Kalau tadi mereka dalam neraka, bisa jadi nanti setelah lama di neraka bisa jadi dikeluarkan. Bisa jadi. Kenapa? Karena tidak ada kata abadanya. Dengan kehendak Allah lah, dengan kasih sayang Allah lah, dengan maha lembutnya Allah lah, dengan kebijaksanaan dari Allah lah. Allah yang maha tahu, dengan ilmu Allah lah. Kita hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi kalau untuk orang beriman yang membuktikan keimanannya dengan amal soleh, ya Allah suka, maka Allah berikan yang terbaik. Apa itu? Allah beri surga dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya, dan ternyata orang beriman di dalam surga itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itu kehendak awak. Mudah-mudahan awak dapat. Amin. Masuk surga tanpa singgah karena neraka. Masuk surga tidak pakai transit. Tuh Pak Ibu yang berbahagia. Abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Saling meridai. Allah meridai mereka dan mereka pun meridai. Menerima dengan lapang, dengan puas apa yang mereka dapatkan. Saling meridai. Allah ridho karena mereka beriman waktu hidup di dunia dan membuktikan keimanan dengan amal soleh. Allah ridho, dan mereka pun orang-orang beriman ini meridhoi, puas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Zalika liman khasyiya rabbah. Itu semua Allah berikan untuk orang-orang yang khasyiyah, yang takut, yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawak ke masjid dia awak takut kepada Allah, mengawak beribadah dia awak takut kepada Allah, mengawak melakukan solat awak takut kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sesungguh sebenar-benar takut. Sebenar-benar takut bagaimana? Berhati-hati, benar-benar menjaga kehati-hatian agar kita benar-benar melakukan yang disukai oleh Allah, meninggalkan yang dibenci oleh Allah. Setidaknya kita melakukan yang dibolehkan, melakukan sesuatu yang tidak dibenci, dan juga yaitu meninggalkan sesuatu yang itu adalah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kandungan daripada yaitu surah Al-Bayyinah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa datangnya Islam, di masa datangnya Nabi, diutus Nabi Muhammad, memang diinginkan kedatangan Nabi itu oleh banyak kaum, banyak kelompok. Tapi ketika Nabi itu benar-benar datang membawa agama Islam, tidak semuanya yang menerima Nabi. Maka mereka terkelompok-kelompok, terbagi-bagi. Ada yang langsung beriman, ada yang ragu-ragu selalu, ada yang lantang dan tegas menolak. Itu Bapak Ibu. Itu mungkin materi kita pada malam hari ini. Ada sekitar beberapa menit lagi sampai masuk waktu Isya. Kita pakai untuk sesi tanya jawab.
kepada Bapak Ibu dan para adik-adik mahasiswa, kami persilakan untuk memanfaatkan sesi diskusi ini. Dipersilakan. Dari kampus mana? Unan. Oh, apa jurusan? Kedokteran. Masya Allah. Silakan perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Mungkin pakai ini aja, enggak apa-apa. Lebih hidup suasana. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz, adalah Ya. ruangnya Ustaz, Ya. Ibu bapak dan ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hafizuddin bin Abdul Razak, bisa dipanggil Hafiz, dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dan mungkin saya izin melemparkan satu soal ya Ustaz. Kita saat ini kita membincangkan terkait iman, yang mana iman itu apabila dia kuat membuat seseorang itu lebih kuat dengan Allah dan lebih yakin dengan Islam. Dan itu juga kalau ada penyimpangan ataupun adanya salah pahaman, terjadinya satu kita akan tidak di jalan yang benar. Nah, dalam Al-Quran contoh satu katanya itu adalah nahnu, yang mana artinya adalah kami. Dalam Al-Quran Allah, kita yakni bahwa itu adalah kalimat daripada Allah sendiri. Itu berarti ana ataupun aku, yaitu dia dalam saat disampaikan oleh Allah itu dia akan merujuk kepada diri sendiri. Makanya pakai ana. Tapi dalam nahnu ataupun kami, dia merujuk kepada bukan satu orang saja, tapi beberapa pihak. Dia jadi jamak jadinya. Mungkin pertanyaan saya Ustaz, kenapa Allah menggunakan kami dalam Al-Quran? Mungkin itu saja Ustaz. Karena ini kayak mempengaruhi akidah seseorang, dan mungkin ini lebih harus diteliti dan dipahami oleh masyarakat semua Ustaz. Baik, siapa namanya? Hafiz. Masya Allah, Hafiz. Ya, terima kasih Hafiz atas yaitu pertanyaannya sehingga hidup suasana kita. Mungkin satu dari yang hafizohnya. Baik. Kenapa dalam Al-Quran Allah ada mengatakan saya, ada mengatakan kami? Kalau saya itu oke, jelas. Kalau memang Allah itu adalah wahid, ahad. Kita tidak ragu kalau Allah mengatakan saya. Innani anallah, ya kan? Sesungguhnya aku adalah Allah. Kemudian kenapa kok ada Allah itu mengatakan nahnu, inna nahnu nazzalnal zikra, ya kan? Seperti ini Hafiz juga ini, tapi bukan namanya, tapi hafalannya banyak, gitu kan? Ini juga inna nahnu nazzalnal zikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa pakai nahnu? Jawaban pertama adalah limu'azzam nafsah. Allah itu ingin mengagungkan dirinya, ingin menampakkan keagungannya, ingin memberitahu bahwa dia agung, sehingga menampakkan kebesarannya. Kami, begitu kata para ahli tafsir. Kemudian yang kedua, artinya nahnu di situ adalah ada memang, yaitu dilibatkan yang lain. Kalau Allah menyebut saya, berarti tidak ada dilibatkan para malaikat, tidak ada dilibatkan orang-orang beriman. Tapi kalau inna nahnu nazzalnal zikra wa inna lahu lahafizun, di situ selain memang Allah dengan kehendaknya, dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan yaitu kebijaksanaannya, Allah memang ingin menjaga Al-Quran dengan kuasanya, tapi Allah libatkan banyak hal. Para malaikat, terutama orang-orang beriman, ya, terutama para penghafal Quran, ya kan? Terutama para orang-orang yang kuat keimanan ketakwaannya. Banyak sekarang sekolah-sekolah tahfiz. Tapi ketahuilah bahwa kalau hanya tahfiz tidak paham, itu juga sangat kurang. Tapi kalau paham tidak hafal, mending. Tapi yang sempurna hafal dan paham. Nah, itu dia Hafiz. Oke? Nah, itu. Takutnya tadi dia mau ngerjain kan, Ustazku pasti tidak tahu aja jawabannya kok. Enggak ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ini juga kawannya ya. Dari jurusan apa? Oh, bercampur jurusannya ya? Campur. Silakan.
Siapa namanya? Mau ke depan boleh? Boleh. Itu. Udah berapa lama di sini? Udah hari ke-6. Hari ke-6, mau sepekan baru 1 pekan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Ustaz, saya ini ingin bertanya Ustaz. Kebetulan saya juga alumni MAN dan saya ini juga jurusan yang sangat berhubungan dengan pertanian. Nah, salah satu pupuk dalam pertanian itu kan adalah kotoran sapi, Ustaz. Iya. Nah, contohnya saya dari rumah saya itu untuk saya pasti dia membeli pupuk kotoran sapi dan tidak salah kalau mazhab Syafi'i itu bilang ada jual beli itu yang sah tapi barangnya haram itu Ustaz. Nah, kalau saya itu kotoran itu termasuk Ustaz. Sedangkan masyarakat Indonesia itu mazhabnya Syafi'i dan apalagi kayak dagang ini pertanian namanya juga menggunakan pupuk kotoran sapi. Jadi gimana tuh pandangan Ustaz? Siapa namanya? Henry Ustaz. Henry, Masya Allah. Calon Bupati Damas Raya ya? Masya Allah. Amin. Cerah-cerah ya. Tadi malam saya ceramah di Kotolawe, juga banyak anak KKN, 26 orang. Di sini berapa orang? Kok sedikit yang hadir?